Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Wildan Ramadhani dengan NIM 200010004. Di sini kami akan mempresentasikan tentang visi dan misi Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Taufik Wildan, yang kedua ada Nurul Hidayat, yang ketiga ada Muhammad Syafi'i, yang keempat ada Abdul Halim, yang kelima ada Nugi Kusmatuti. Visi dari Pak Ganjar dan Mahfud MD, Indonesia unggul, gerak cepat, negara maritim, adil dan lestari. Visi, mempercepat kemampuan manusia lebih unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi R&I berdikari, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, mempercepat pemerataan pembangunan manusia, mempercepat pemerataan pembangunan sistem digital nasional, mempercepat pewujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Proses dari Pak Ganjar, tempat lahir Karanganyar 28 Oktober tahun 1968, kekayaan mencapai 11,77 miliar pada tahun 2021. Dukungan partai politik yaitu ada PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Pendidikan S1 Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995, S2 Ilmu Politik pada tahun 2013. Profil atau rekam jejak 2013 sampai 2023 Gubernur Jawa Tengah, 2014 sampai 2024 Ketua Keluarga Alumni UGM, 2019 sampai 2013 Wakil Komisi 2 DPR RI, 2004 sampai 2009 anggota Komisi 4 DPR RI. Latar belakang dari Ganjar Pranowo tersebut yaitu merupakan seorang gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yaitu pada periode 2013 sampai tahun 2023. Sebelumnya, Pak Ganjar Pranowo sendiri merupakan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan pada 2004 sampai dengan 2009 dan 2009 sampai dengan 2013. Pada periode pertama tersebut, Pak Ganjar menjadi anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Namun pada periode itu namanya sempat disebut dalam pemberitaan dalam dokumen kasus aliran dana Bank Indonesia pada tahun 2008. Meski begitu, dalam kasus tersebut Ganjar terbukti tidak melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu pada periode kedua, dia menjadi Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur sipil negara, pemilu, dan pertahanan. Dia juga menjadi anggota panitia khusus angket Bank Senturi dan anggota tim pengawas Senturi DPR. Di tengah periode keduanya, Ganjar terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada masa kepemimpinannya, dia menerima kritik sengketa lahan antara Semen Gresik dan warga Kendang. Untuk selanjutnya yaitu terkait kontroversi dari Pak Ganjar sendiri. Untuk yang pertama yaitu Pak Ganjar sempat disebut dalam kasus korupsi EKTP karena menerima 500.000 US dollar. Meski begitu, penyidik kasus Novel Baswedan mengatakan tidak ada bukti cukup untuk menunjukkan keterlibatannya. Untuk selanjutnya yaitu Pak Ganjar memberi izin pembangunan pihak Semen di Rembang meskipun Mahkamah Agung telah memerintahkan pembatalan surat izin lingkungan yang dikeluarkan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu puluhan warga ditangkap polisi karena memprotes tambang pasir di Wadas, Purworejo yang akan digunakan untuk pembangunan bendung bener. Warga meminta izin tambang pasir tersebut dicabut, tetapi Ganjar berkilah tidak dapat melakukannya karena proyek bendungan tersebut merupakan berstatus proyek strategis nasional. Untuk selanjutnya yaitu terkait Piala Dunia FIFA 20 batal digelar di Indonesia setelah muncul penolakan terhadap tim nasional Israel. Ganjar merupakan salah satu gubernur yang menolak kehadiran Israel berlaga di wilayah yang dipimpinnya. Ia mengakui penolakannya tersebut sebagai bukti loyalitas terhadap PDI Perjuangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait calon wakil presiden 03 yaitu Bapak Mahfud MD. Untuk bagian ini saya akan membacakan profilnya. Yang pertama yaitu tempat tanggal lahir.
Bapak Mahfud MD lahir pada Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957 dengan total kekayaan pada tahun 2022 yaitu sebesar 29,54 miliar dan mendapat dukungan dari partai politik berupa PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Untuk riwayat pendidikan sendiri, Bapak Mahfud MD yang pertama yaitu Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI pada tahun 1983. Untuk yang kedua yaitu Sarjana Sastra Arab Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Untuk yang ketiga yaitu S2 Ilmu Politik UGM pada tahun 1989 dan yang terakhir yaitu S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM tahun 1993. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya tentang program jejak dari Profesor Mahfud MD, yaitu dari tahun 2001 di Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian ke 2001 Menteri Kehakiman dan HAM, kemudian pernah menjabat menjadi Rektor Universitas Islam Kediri di Jawa Timur tahun 2003 hingga 2006, kemudian masuk ke legislatif di DPR tahun 2004 hingga 2008, dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008 sampai 2013, kemudian menjadi anggota Dewan Pengaruh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2017 hingga 2018, dan masuk ke kabinetnya Pak Jokowi di periode kedua di tahun 2019 hingga sekarang sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Beberapa kontroversi dari Mahfud MD yaitu Profesor Mahfud MD kerap tak bisa menahan diri untuk berbicara dan memberikan komentar mengenai suatu isu ke publik meski belum jelas perkaranya. Contohnya itu transaksi janggal ratusan triliun di Menteri Keuangan yang belakangan perusahaan terjadi. Meskipun dia menyampaikan transaksi janggal tersebut, tapi belum tentu korupsi. Tetapi isu ini telah menimbulkan polemik. Baru-baru ini juga ia melontarkan tentang Ketua MK yang kehormatan MK itu dapat dibeli. Kemudian pada 2019 lalu Mahfud MD juga menyebut tidak ada pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai pernyataan ini mensatkan karena Mahfud MD menyerobos tugas Komnas HAM dengan pengertian baru tentang pelanggaran HAM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Yopi. Ya, dan isu ekonomi. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36% per Maret 2023 dengan garis kemiskinan 1,9 dolar. Namun jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 3 dolar, tingkat kemiskinan naik menjadi 15,8%. Rasio Gini atau angka ketimpangan juga terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, yakni ada di level 0,388 pada Maret 2023. Ganjar merencanakan menghapus kemiskinan dengan konvergensi program pusat dan daerah serta optimalisasi dana non-APBN. Dia menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 2,5% dan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% di akhir masa jabatannya. Ia menargetkan kemiskinan ekstrim dapat turun ke 0% jika dirinya terpilih sebagai presiden. Dan pengangguran. Sebanyak 7,99 juta orang Indonesia menganggur per Februari 2023 atau sekitar 5,49 angkatan kerja. Akan tetapi presentasi pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA ke atas justru lebih tinggi dibandingkan angka nasional tersebut.
Ini menunjukkan kurangnya lapangan kerja formal sehingga menghasilkan pengangguran terdidik di dalam negeri. Ganjar menjanjikan pembuatan 17 juta lapangan kerja dan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran dan juga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal agar seluruh rakyat Indonesia cepat dapat pekerjaan. Selanjutnya adalah saran dan kritik terhadap kontroversi. Ganjar Pranowo, transparansi dan akuntabilitas. Saran: memastikan transparansi penuh dalam proses hukum terkait kasus PKTP dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Kritiknya: menegaskan perlunya akuntabilitas dalam keputusan terkait izin proyek bangunan, mengingat adanya ketidaksesuaian dengan putusan Mahkamah Agung. Kemudian partisipasi masyarakat. Sarannya mendorong dialog terbuka dengan masyarakat terkait proyek-proyek strategis nasional untuk mencari solusi bersama. Kritiknya menyoroti perlunya mendengarkan aspirasi warga dan mencari cara untuk meresponnya secara lebih baik. Ketiga, perlindungan hukum. Saran: mendorong alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam proyek-proyek dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kritik: mengkritisi penanganan kasus proyek tambang pasir dan memahami kepentingan warga terkait lingkungan. Saran dan kritik terhadap kontroversi Mahfud MD, tindakan etis dan komentar publik. Saran: menjaga etika dan integritas dalam memberikan komentar publik, terutama terkait isu-isu kontroversi seperti kasus transaksi di Kementerian Keuangan. Kritik menyoroti perlunya kehati-hatian dalam memberikan pernyataan mengingat dampaknya terhadap citra pemerintah. Kemudian hak asasi manusia. Saran: menegakkan penghormatan terhadap lembaga penegak HAM dan memastikan ketidakbiasaan dalam menilai pelanggaran HAM. Kritiknya mengkritisi pernyataan yang dinilai menyesatkan terkait pelanggaran HAM di era tertentu dan menekankan pentingnya menghormati peran lembaga HAM. Komunikasi lebih bijak. Saran: mengembangkan komunikasi yang lebih bijak dan dipertimbangkan dalam menyampaikan pernyataan publik. Kritik menyoroti pernyataan kontroversi dapat menciptakan polemik dan merugikan citra pemerintah. Mungkin materi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.